hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya watin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 07 Sitiung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 07 Sitiung, yang saya hormati anak-anak kita PR dari Undari. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin beliaulah kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai, khususnya di kelas 5, dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah UPT SDN 07 Sitiung. Selanjutnya salat dan salam mari kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengentaskan akhlak manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah susunan acara pada hari ini. Acara pertama protokol yang sedang berlangsung, acara kedua pembacaan doa, acara ketiga menyanyikan lagu wajib yaitu lagu Indonesia Raya, acara keempat yaitu acara yang kita tunggu yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, dan acara terakhir ada refleksi dan penutup. Untuk lebih berkahnya acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada beliau adik kita Teguh Prananda. Dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Pera Ardianti SPD dipersilakan untuk memimpin, dan kepada hadirin semuanya dipersilakan untuk berdiri.
sambutan dalam hari ini yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah kita, diwakili oleh beliau Bapak Susilo Kurniawan SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat semuanya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan acara implementasi diseminasi pengimbasan pemahaman budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula kita aturkan sholawat beriring salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh teknologi yang seperti kita rasakan pada saat ini. Di sini saya mewakili Kepala Sekolah UPT SDN 07 Sitiung akan memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada ibu kita Ikra Deni dan kepada yang terhormat ibu-ibu guru dan adik-adik PL kita yang telah memberikan support kepada ibu CGB kita yang akan melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebagai perwakilan kepala sekolah dan semua dewan guru UPT SDN 07 Sitiung, sekolah sangat mendukung acara ini. Semoga acara ini terlaksana dengan lancar dan tertib, dan apa yang disampaikan dapat dipahami oleh kita semua, dapat kita implementasikan di sekolah sehingga membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang akan memberikan dampak kemajuan kepada sekolah kita ini SDN 07 Sitiung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Susilo Kurniawan selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami bersama dan dapat kita implementasikan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah yang kita cintai. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara yang kita tunggu, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada beliau Ibu Ikra Deni SPD dipersilakan. Baiklah, saya awali dengan pantun dulu ya. Nanti kita lompat pantun. Daun pepaya, daun salam, diambil dari kebun Pak Bagas. Saya ingin mengucapkan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, yang mana sampai pada siang hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 07 Sitiung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya hadir di acara ini, seterusnya yang teristimewa kepada adik-adik PL dari Kendari. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah kami ambil waktunya untuk membersamai kami di sini, karena di sini kami juga ditugaskan dalam tugas CGP kami untuk mengimbaskan apa yang telah kami dapatkan dalam pendidikan selama ini. Untuk itu sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyita waktu Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajari, tapi kita di sini sama-sama belajar dalam proses belajar. Saya yakin Bapak Ibu mungkin lebih senior dari saya, sedangkan saya apalah baru beberapa ini bertugas. Nah, tapi karena tugas juga saya berani di sini untuk menyampaikan materi tentang diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma pelajar, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita kupas selanjutnya. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau masalah pembelajaran paradigma baru ini yaitu pembelajaran berdiferensi, mungkin kita lewatkan saja karena kami akan belajar di modul 2. Berikut Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah kesalahan konsep kita memahami tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu tentang ilusi teori kontrol ya. Sekarang sebagai pertanyaan pemantik, saya bertanya, misalnya ibu-ibu ini punya sesuatu benda. Nah, benda tersebut ingin direbut orang lain. Bagaimana cara ibu untuk mempertahankannya? Ibu-ibu mempunyai benda-benda berharga, tapi orang di sekelilingnya pengen merebut. Nah, dipertahankan. Gimana? Pendapat yang lain gimana? Disembunyikan ya Bu ya, biar barang berharga kita tidak diambil orang lain. Nah, kontrolnya sama siapa? Kontrol benda tadi sama siapa? Nah, tentu dengan diri kita sendiri yang punya kontrol. Nah, ini kita berhubungan dengan teori kontrol tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut tidak mau melakukannya. Nah, kalaupun mau murid itu melakukannya, itu karena terpaksa, karena diperintah oleh gurunya. Nah, itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol dari segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu.
Nah, contohnya kita memberikan iming-iming hadiah untuk melakukan sesuatu. Jadi murid itu mau. Nah, berarti kontrolnya masih kita. Yang kita inginkan adalah keinginan, kemauan dari murid itu sendiri. Nah, kalau ilusi guru mengontrol murid itu yang pertama tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau hukuman. Jadi yang kita tujukan sekarang itu adalah disiplin positif yang berasal dari keyakinan anak-anak itu sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena imbalan. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan itu kepada anak didik kita? Nah, sebagai contoh kita sehari-hari, ibu-ibu pergi keluar memakai helm. Apa tujuan ibu-ibu memakai helm? Kenapa mau? Nah, untuk keselamatan. Jadi itu kan sudah keyakinan dari diri kita untuk keselamatan kita. Dan juga kenapa ibu mau memakai masker? Untuk kesehatan, kebersihan. Nah, tanpa dipaksa, tanpa disuruh pun kita mau, karena udah ada keyakinan dari diri kita. Nah, itu juga yang kita harapkan terjadi pada murid-murid kita, keyakinan dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, seperti yang ini saya sebutkan tadi ya, misalnya pakai helm. Keinginan dari dalam dirinya itu yang namanya keinginan intrinsik. In artinya dari dalam dirinya. Maaf ibu-ibu suaranya karena habis konser di lapangan kemarin. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, yang menjadi tujuan di pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah ada 6 dimensi. Nah, yaitu beriman, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu di instansi sekolah ya. Di IPO Primariat, program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Begitu juga dengan keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian lanjut kita ke bentuk apa? Disiplin yang ada. Yang pertama, hukuman. Ini ada 3 ya Bapak Ibu yang kita bahas. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya siswa kita datang terlambat, langsung kita hukum berdiri di depan tiang bendera atau hormat bendera. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian atau membersihkan WC misalnya, itu termasuk hukuman. Bersifat satu arah. Maksudnya satu arah itu adalah tanpa ada kesepakatan dengan yang kita hukum. Kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, contohnya ibu-ibu sarapan tadi pagi. Apa tujuannya sarapan? Untuk bertahan hidup untuk hari ini ya. Contoh kasarnya. Jadi bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini termasuk kebutuhan dasar kita. Misalnya di satu lingkungan di sekolah, tentu kita punya rasa ingin diterima. Seandainya kita dikucilkan ke bagaimana? Nah, itu kan membuat kita tidak nyaman. Begitu juga dengan anak didik kita. Perlu kadang-kadang dia kurang perhatian di rumah, kadang-kadang dia melepaskannya dengan gurunya di sekolah. Nah, jadi rasa ingin diterimanya itu kita perlu peka terhadap anak didik kita. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan. Jadi kesenangan ini memang kebutuhan dasar kita juga ya. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kesenangan itu memang perlu bagi kita. Karena di sela-sela kesibukan kita sehari-hari, rutinitas kita, dengan padatnya jadwal kegiatan kita, pasti kita butuh refreshing, butuh kesenangan untuk melepaskan segala pikiran kita dari rutinitas sehari-hari. Kemudian kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini tentu punya motivasi. Dia melakukan sesuatu karena ada tujuannya. Bisa kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya anak-anak itu datang ke sekolah lebih awal. Nah, apa tujuannya? Kadang-kadang memang tujuannya bisa dari dalam dirinya sendiri karena tidak ingin ketinggalan. Nah, kadang-kadang bisa jadi tujuannya karena tidak ingin dihukum. Nah, ada juga bertujuan karena ingin mendapatkan penghargaan, disanjung-sanjung oleh guru misalnya. Nah, jadi itu perilaku manusia, tergantung tujuannya. Kemudian untuk mendapat imbalan, penghargaan dari orang lain, nah, dan untuk menjadi yang mereka inginkan. Nah, yang kita inginkan
hukuman, tapi keinginan dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang penting bagi kita sebagai pendidik ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini mungkin ini yang sering kita lakukan pada umumnya. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir manajer. Nah, penghukum itu seperti yang saya bilang tadi. Nah, misalnya anak-anak berbuat salah, datang terlambat misalnya, langsung kita hukum. Nah, itu membuat kita sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Apa contohnya yang kita lakukan tindakan kita sehingga murid merasa bersalah? Nah, contohnya, kok kamu seperti itu? Ibu kecewa. Jadi mendengar kata-kata itu walaupun lembut kata kita tapi tajam bagi dia, itu membuat mereka merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, ayo dong lakukan lagi, coba ulangin lagi. Nah, itu yang kita lakukan kepada siswa kita. Kemudian sebagai pemantau. Contohnya, awas ya kalau kamu tidak melakukan ini nilaimu akan jelek nanti. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang akan kita terapkan. Apa itu yang sebagai manajer? Nah, kita tanya dulu apa sebabnya. Misalnya dia terlambat datang. Nah, dia terlambat datang kan? Kenapa terlambat datang? Nanti jawabnya kan, mungkin ibu juga pernah mengalami seperti itu. Wajar sebagai manusia terlambat datang. Mungkin orang tuanya belum masak atau lambat tidur semalam. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita gali dia terlebih dahulu anak ini. Nah, setelah dia mencurahkan semuanya apa kendalanya, nah kita menyerahkan solusi kepada dia. Nah, kalau begitu, adakah nilai keyakinan kelas yang dilanggar? Nah, bagaimana solusinya nanti kalau ada keyakinan kelas dilanggar? Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas lagi ya. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya Bapak Ibu kita buat sebelum awal tahun ajaran. Kenapa keyakinan kelas atau bukan aturan kelas? Tahu nggak bedanya aturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, kalau peraturan biasanya sudah dibuat sendiri tanpa kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas kita membuatnya berdasarkan musyawarah bersama dengan siswa-siswa. Nah, jadi kalau kita terapkan keyakinan kelas itu, nah maka anak-anak berusaha dia itu untuk melaksanakan apa yang telah mereka musyawarahkan bersama di kelas. Nah, kemudian selanjutnya yang kita bahas tadi, restitusi. Restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi tadi kan yang bersalah kita ketahui, kita dalami apa masalahnya sehingga akan menghasilkan solusinya nanti. Solusinya kita tawarkan ke dia. Apa solusinya? Misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Kenapa dia lambat datang? Nah, apa solusinya untuk yang akan datang biar tidak melanggar keyakinan kelas? Nah, misalnya dia nanti untuk yang akan datang, saya bangun lebih awal atau tidak tidur larut malam. Nah, kita ajak dia berdiskusi. Nah, dalam restitusi ini yang pertama kita
menstabilkan identitas. Nah, contohnya yang berbuat salah itu ya, berbuat salah itu wajar, itu kata-kata kita kan, untuk menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, modal seperti itulah kata-kata kita untuk menggali informasi dari dia ya, untuk memvalidasi tindakannya. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kan sebelumnya di awal-awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dia melanggar, nanti kita tanyakan aja apa keyakinan kelas yang dilanggarnya. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Misalnya dia mencoret dinding misalnya. Nah, terus kita tanya, waktu membuat kesepakatan kelas biasanya kan tidak menjaga kebersihan. Nah, kita tanya nilai keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Nah, jadi terus kita tanyakan apa solusinya dari dia. Dan itu mungkin disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup rasanya. Bapak Ibu dan adik-adik dari Undari, kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ditanggapi, Bu, menurut saya seperti ini loh bagusnya. Jadi di sini kita tidak menggurui ya, jadi saling berkolaborasi, berbagi pengalaman dan ilmu. Jadi disiplin positif itu penting di sekolah kita. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini, kebetulan bapaknya masih adik-adik, ada satu ya perwakilan dari kepala sekolah. Boleh bapak yang mewakili kepala sekolah kalau ingin menanyakan sesuatu tentang disiplin positif atau masukan bagaimana sekolah kita besok itu bagusnya seperti ini, Bu. Nah, silakan. Amel, Teguh, atau Bu Eka, Bu Vera. Mungkin saya sedikit bertanya di sini. Tadi dalam disiplin positif sebenarnya motivasi kita melakukan sesuatu yang pertama adalah dari motivasi eksternal, yaitu karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah ada motivasi intrinsik yang dalam diri kita. Nah, untuk menghindari kita tidak memberikan hukuman ke anak didik itu sangat susah sekali, karena karakter anak didik sekarang itu sangat luar biasa. Mohon maaf kata, contohnya kita panggil pakai bel 1 kali gak mau berkumpul, ayo kumpul gak juga mau berkumpul, akhirnya terpaksa hitung sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 baru berkumpul. Atau maaf kata terpaksa, siapa yang gak mau cepat berkumpul nanti kasih hukuman. Ini terpaksa kita lakukan karena mereka terbiasa dengan pola seperti ini. Ada nggak mungkin Bu Deni yang bisa memberikan gambaran bagaimana sih, mungkin pernah ada demonstrasinya, ini loh cara menyelesaikan masalah. Untuk siswa yang tidak membuat PR bukan hal yang biasa, sudah banyak ditemui di sekolah. Untuk siswa yang terlambat juga bukan hal yang biasa, bukan banyak kita temui di sekolah. Jadi bisa Bu Deni memberikan gambaran bagaimana cara kita menyelesaikan
dengan segitiga restitusi tadi untuk siswa yang mungkin mempunyai karakter seperti itu, mungkin terlambat ke sekolah. Terima kasih atas pertanyaan Bu Mari, pertanyaan yang sangat menarik bagi saya karena pada umumnya kita mengalami hal yang sama di sekolah karena zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau sekarang anak-anaknya gimana ya, tata krama atau sopan santunnya itu memang dirasa kurang. Kenapa begitu? Mungkin karena pengaruh lingkungan keluarga atau bisa jadi kurang perhatian dari keluarga, lingkungan terdekatnya, dan kebebasan yang lebih utama. Bebas menggunakan HP misalnya, dan dia bisa mengakses segala macam apa saja. Dan anak-anak pada usia sekolah dasar itu prinsipnya adalah meniru apa yang mereka lihat. Kadang-kadang bahasanya kotor. Saya sebagai guru di sini kan sering dengar tuh bahasa-bahasa anak-anaknya, bahasa-bahasa anak-anak main game. Mungkin adik-adik ini lebih tahu. Nah, kadang-kadang memang nggak pantas kita dengar. Nah, untuk mengatasi hal ini memang guru lebih ekstra dalam mengawasi anak. Nah, yang saya bilang di sini tadi lebih baik posisi manajer kita laksanakan. Tapi kalau tidak bisa sebagai posisi manajer, bisa kita memberikan merangkap dengan jadi posisi kontrol teman, pembuat rasa bersalah, atau pendukung sekaligus. Boleh Bu, tidak harus posisi manajer karena itu kan tergantung sesuai kontrak, sesuai situasi, kontrak alam, kontrak zaman yang kita pakai. Jadi sesuai situasi dan keadaan yang kita gunakan. Tapi yang lebih diutamakan di pendidikan ini memang posisi manajer. Tapi kalau nggak bisa dengan posisi manajer, ya bagaimana lagi? Terpaksa kita menggunakan posisi kontrol yang lain. Kita gabung aja, kita rangkap saja. Mungkin demikian Ibu Marni atas penjelasan saya. Atau ada lagi dari Bapak Ibu, silakan. Kita berbagi di sini. Saya tidak menggurui, saya juga masih dalam proses belajar. Kalau ilmu masih jauh. Nah, bagi adik-adik atau ibu silakan bertanya kalau ada yang kurang dipahami dalam penjelasan saya tadi. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih atas penjelasannya tadi ya Bu Deni ya. Jadi intinya posisi manajer, kalau manajer nggak bisa memunculkan motivasi dari diri siswa itu, nggak bisa dengan cara pendekatan secara inklusif ya. Inklusif itu maksudnya seperti ini, kita dekati dia, kenapa sih dia melatar belakangi hal tersebut. Dia itu kita tanyakan ke pihak orang tuanya, kenapa sih dia seperti itu, baru nanti kita posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi dengan catatan jangan di depan khalayak umum. Contohnya seperti ini, Rido, kenapa kamu terlambat? Setiap hari terlambat. Dan itu kita tekankan di depan temannya, itu akan membuat siswa langsung down. Itu sebenarnya nggak boleh sama sekali. Langsung down, langsung tidak punya rasa percaya diri. Kalaupun kita mau buat dia merasa bersalah, panggil secara empat mata, individual. Menghukum ini adalah sebagai alternatif terakhir, terpaksa kita lakukan dengan cara tidak menghukum secara fisik. Jadi kita mungkin bisa menghukumnya, tolong baca karena kamu tidak tepat waktu datang ke sekolah, baca di depan kelas satu surat Al-Baqarah sampai terakhir. Itu contohnya ya. Itu contohnya. Jadi menghukum dengan hal mendidik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin supaya ini bergairah Bu Deni, mungkin bisa ice breaking dulu. Dengan kata-kata saja ya, yang didengarkan permainan kata lah istilahnya ya. Nah, sekarang Ibu nanya. Nah, perhatikan semuanya ya. Nah, ini gajah, yang ini ayam, kalau yang ini kerbau. Ini Gajah, ayam, kerbau. Ya semangat.
Kan udah yang konsentrasi kan? Gajah. Nah, ini Gajah. ini gajah. Yang ini Ayam. ayam. Kalau yang ini Kerbau. kalau yang ini Kerbau. Ayam. Kerbau. Ayam kerbau. Kerbau. Kalau yang ini kerbau. Udah mulai Pak Wawan. Ini ini Gajah. mau jalan apa? Oh, Ya kerbau yang kerbau di sini. Kerbau. Yang gambar kerbau. oke sekali lagi ya. Ini kalau gajah. Ini gajah. Yang ini Ayam. kalau yang ini Kerbau. yang ini Ayam. yang ini Ayam. 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 Nampak Pak Lawan gendut betul. Kerbau. ini Mereka bilang yang ini sebagian udah konsentrasi kalau kita belum. Ingat ya, kita kan permainan kata-kata tadi. Ya, mungkin itu masih ada yang belum paham kayaknya. Udah. Baik Bapak Ibu, Apa nggak ada lagi pertanyaannya? Kita masih menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Mana tahu adik-adik dari Undari ada yang ingin ditanyakan. Masih ada unek-uneknya, mungkin kan calon-calon guru ini. Nah, kalau bisa ibu jawab nanti ibu jawab. Kalau nggak bisa ini ya, kita limpahkan, kita cari solusi bersama. Kalau nggak bisa, itu namanya kita berkolaborasi. ini kelas 1 biasanya banyak masalah. enggak, saya enggak pernah punya masalah. Enggak di masa. Aku permasalahan. Dari mereka tidak bermasalah. Saya enggak pernah jadi masalah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi pemaparan Bu Deni tentang disiplинasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita bisa mendapatkan ilmu, menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan bisa kita implementasikan ke dunia pendidikan khususnya di sekolah yang kita cintai. Dan semoga setelah ini kita bisa membawa perubahan dan juga mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh beliau Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai kita apa tujuan pendidikan. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sebagai guru penggerak hanya satu tujuannya, melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Apapun itu modul yang kita pelajari, intinya satu itu, dan itu juga tujuan pembelajaran secara nasional. Jadi bagaimana kita membuat murid itu belajar dengan kemampuan dan kemampuan mereka, bukan kita memaksa, tetapi sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka. Itu intinya yang ingin dirubah oleh pemerintah. Karena melihat di lapangan masih banyaknya proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan kemampuan dan kemampuan murid, tetapi ada yang sedikit memaksa untuk murid menjadi seperti apa yang ingin kita inginkan. Paradigma itulah yang akan kita rubah dan dirubah oleh pemerintah. Ya, jadi kita tutup. Sudah selesai Bu Deni ya? Dan saya di sini sebagai pembawa acara, mungkin dari beberapa kata tadi ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.